Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita lanjutkan kembali ya. Eh, Yaitu materi kita hari ini mengenai stack atau tumpukan. Eh, kita lihat di sini tumpukan adalah suatu kumpulan data yang seolah-olah ada data yang ada diletakkan di atas data yang lain. Nah, contohnya begini. Misalnya kita mempunyai 3 buah buku, di mana buku itu kita buat buku A, yang kedua buku B, yang ketiga buku C. Kalau kita menumpukan buku, maka buku yang pertama kita tumpukan yaitu buku yang ke A. Lalu ada buku yang ke B. Lalu di atas buku B kita letakkan di atas buku C. Buku C kita letakkan di atas buku B. Selanjutnya, operasi pada tumpukan itu terdiri atas 2. Sebetulnya banyak ya operasi pada tumpukan atau stack tersebut, tapi yang paling dasar yaitu ada 2. Yang pertama operasi menyisipkan data atau disebut dengan push. Yang kedua operasi menghapus data atau pop. Nah, di sini kita lihat ilustrasi dari tumpukan tersebut seperti yang Ibu bilang ya. Di sini kita lihat dari gambar ini bisa dikatakan bahwa B ini ada di atas A dan ada di bawah C. Gambar ini menunjukkan bahwa data hanya bisa ditambah atau dikurangi melalui satu ujung bagian atas, sehingga tumpukan mempunyai watak masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita mengambil data, maka data itu kita ambil dari atas. Kalau kita menambah data, maka data itu akan kita tambah dari atas gitu. Nah, misalnya nanti ada data D, maka data itu kita masukkan dari atas. Sedangkan nanti kalau kita menghapus data, maka data yang pertama yang kita hapus itu adalah data D. Maka data yang dihapus adalah data yang terakhir masuk atau kita masukkan. Nah, kita bisa lihat contoh dari gambar tabel di sini, di mana di sini yang 0 keadaan awal adalah A dan B. Nah, sedangkan yang ke 1 itu katanya push SC, artinya push tag C, lalu push tag D. Nah, di sini data yang ke 1 itu kita pindahkan A, B. Data itu kan terdiri atas 2 data yang ada, di mana datanya A dan B. Nah, katanya push S ini melambangkan stack. Nah, stack C. Jadi kita hapus stack C dan stack D. Nah, selanjutnya pop stack. Nah, pop itu artinya menghapus. Yang terdiri dari 1, 2, 3. Nah, kalau menghapus maka dari atas juga ya D, C, B. Maka data yang tinggal adalah data A. Nah, untuk yang kedua katanya ya data yang kedua tadi ya, lalu push tag C dan push tag B. Push artinya masuk C dan B. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga pop stack. Nah, karena tadi ada 2 data, di mana data A dan C. Lalu push stack D. Selanjutnya pop stack sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka data yang ketiga ini habis kita keluarkan. Lalu katanya push C, D, E. Masukkan stack C dan D, E. Gitu. Selanjutnya, contoh pemanfaatan dari stack. Nah, dalam struktur data yang kita pelajari secara umum, ada 3 notasi operasi yang dilakukan untuk suatu operasi aritmatika. Nah, jadi ada 3 notasi operasi yang digunakan. Yang pertama yaitu prefix, yang kedua infix, dan yang ketiga postfix.
Dan untuk mengetahui notasi-notasi yang di atas itu, sebelumnya kita harus mengenal dan mengetahui indikator yang ada di notasi itu tersebut. Notasi ini terbentuk dari operan dan operator. Nah, kita lihat di sini, operan adalah data atau nilai yang membantu dalam proses, sedangkan operator adalah fungsi yang digunakan dalam proses. Nah, kita lihat contoh di sini, A tambah B kali C. Maka yang dinamakan operan itu adalah A, B, dan C. Nah, sedangkan operator itu tambah kali. Nah, di sini dapat kita lihat ya, keterangannya adalah ABC 235 itu disebut dengan operan, sedangkan tambah kali adalah operator. Setelah kita mengenal dari operan dan operator tersebut, maka kita juga harus mengetahui tingkatan atau level yang ada di dalam notasi tersebut, notasi prefix, infix, dan postfix tersebut, yaitu kurung buka, ini kurung buka dan kurung tutup. Selanjutnya perpangkatan atau pangkat. Selanjutnya perkalian pembagian. Lanjut ditambah kurang, penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi ini tingkatan-tingkatan dari operator tersebut. Nah, notasi ada 3 jenis. Yang pertama, kita lihat di sini, prefix adalah notasi yang terbentuk atas operator dengan operan, di mana operan di depan operan. Operator di depan operan. Nah, operator ini di depan operan. Nah, maka notasi prefix dari contoh di atas, dari soal di atas ini adalah tambah A kali BC. Kenapa? Nah, di sini kita lihat ya, A tambah kali BC. Diketahui ada 3 operan, yaitu A, B, C. Ini A, B, C. Dan 2 operator, yaitu tambah dan kali. Proses dimulai dengan melihat dari hierarki operator. Contoh di atas, operator yang tertinggi adalah perkalian, kemudian tambah. Tanda kali diapit oleh 2 operan, yaitu B dan C. Nah, jadi ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, lihat lagi, prefixnya dengan menggabungkan operan dan memindahkan operator ke depan dari operan, sehingga fungsi B dan C ini menjadi kali B, C. Nah, jadi kita ketahui tingkatan dari operator tadi, operator ya. Nah, selanjutnya, sehingga hasil sementara dari notasi prefix adalah A, B, C kali. A tambah kali BC. Nah, ini dia. Selanjutnya, mencari prefix untuk operator yang berikutnya, yaitu tambah. Cara yang dilakukan sama seperti di atas. Operator berarti tambah diapit oleh operan, yaitu A dan kali B, C. Gabungkan operator sehingga menjadi A kali BC. Lalu pindahkan operator ke depan operan sehingga hasil akhir menjadi A tambah A kali BC. Nah, jadi setelah kita melakukan yang ini, perkalian yang ini, lalu kita melakukan perpindahan antara A, B, C ini. Lalu yang kedua yaitu infix. Infix adalah notasi yang dibentuk atas operator dengan operan, di mana operator berada di antara operan. Nah, tadi kalau yang prefix itu operatornya berada sebelum operan, kalau infix itu berada di tengah-tengah. Misalnya A tambah B kali C. Nah, itu infix. Selanjutnya postfix. Postfix adalah notasi yang membentuk atas operator dengan operan, di mana operator berada di belakang operan. Jadi kebalikan dari prefix gitu.
Nah, di sini kita lihat contoh A tambah B kali C. Tetap kita mengetahui tingkatan dari operator tersebut, di mana yang kita lakukan terlebih dahulu adalah perkalian. Nah, jadi A, B, C kita gabungkan ya, lalu kita lihat kali tambah. Gitu. Nah, di sini kita dapat lihat contohnya ya. Kalau infix A tambah B, dalam kurung A tambah B, sehingga kalau prefixnya menjadi AB. Postfixnya menjadi AB tambah. Berikutnya juga seperti itu. A tambah B kali C. Maka yang akan kita lakukan terlebih dahulu yaitu A tambah B. Nah, jadi A-nya kita letakkan di depan. Lalu plus AB. Lalu kita kerjakan yang C lagi. Nah, jadi minnya itu atau kurangnya kita letakkan di depan. Jadi min kurang tambah ABC. Nah, kalau prefix itu kebalikannya. Oke. Ibu rasa sampai di sini mengenai stack itu anak-anak ibu sudah memahaminya.